dan bahkan kulit wajahnya sampai ke leher sudah dikuliti habis oleh pembunuhnya. Yang tersisa hanya tengkorak wajahnya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Seorang gadis berusia 16 tahun di negara Filipina dibunuh oleh pacar online-nya dan wajahnya sudah dikuliti. Kasus ini benar-benar tragis, kalian harus nonton sampai habis. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus ini pernah membuat geger satu negara, yaitu negara Filipina, sampai akhirnya kabar pembunuhan tersebut tersebar dan diketahui oleh seluruh negara. Bahkan masyarakat Indonesia beramai-ramai menyoroti kasus ini di media sosial. Dugaan kuat bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan karena kondisi terakhir Christina Silawan yang ditemukan secara mengenaskan dengan sisa baju di badannya. Bahkan kulit wajahnya sudah dikuliti habis-habisan. Tidak hanya itu, Facebook Christina Silawan masih dalam keadaan aktif dengan status remembering. Karena pemilik sudah meninggal dunia dengan sangat amat mengenaskan. Hal itu langsung menjadi sorotan netizen. Bagaimana bisa pemilik akunnya sudah meninggal dunia, tapi Facebooknya masih dalam keadaan aktif. Christine Silawan lahir pada tanggal 26 Maret tahun 2002. Saat kejadian, dia baru saja berumur 16 tahun. Dan sebelum kejadian tragis ini, dia seharusnya baru saja duduk di bangku SMA. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang pramugari di negara Filipina. Tapi sayangnya, cita-cita tersebut harus kandas di tengah jalan. Singkat cerita, di tanggal 10 Maret tahun 2019, Christine termasuk anak yang rajin pelayanan di gereja. Pada tanggal 10 Maret itu, dia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke gereja pada hari itu. Ibunya tidak memiliki kecurigaan sedikit pun, maka dari itu ibunya mengizinkan dia untuk pergi ke gereja seorang diri. Salah satu gereja yang paling sering Christine datangi adalah Sacred Heart Parish di daerah Cebu di negara Filipina. Dia pergi sendirian ke gereja. Pada saat itu pelayanan gereja sudah selesai. Namun sampai malam hari, Christine belum juga pulang ke rumahnya. Bahkan sampai keesokan harinya ditunggu oleh ibunya. Christine belum sampai juga di rumahnya. Ibunya mulai panik dan akhirnya langsung melaporkan kasus hilang anaknya kepada pihak kepolisian. Setelah ibunya membuat laporan kepada pihak kepolisian, keesokan harinya, tepat di jam 5 pagi waktu setempat, polisi menemukan mayat perempuan yang ciri-cirinya mirip dengan Christine. Polisi langsung menginformasikan penemuan mayat tersebut kepada ibunya Christine dan ternyata benar bahwa mayat perempuan tersebut adalah anaknya yang bernama Christine Silawan. Pada tanggal 11 Maret tahun 2019, Christine Silawan ditemukan tewas di tanah kosong di kota Lapu-Lapu dengan beberapa luka tusukan. Jasad Christine ditemukan sudah tergeletak dengan kondisi tubuh yang hanya tinggal sehelai baju tanpa celananya. Dan bahkan kulit wajahnya sampai ke leher sudah dikuliti habis oleh pembunuhnya. Yang tersisa hanya tengkorak wajahnya. Bukan hanya itu, jasad Christine juga ditemukan ada 20 bekas tusukan dan beberapa organ dalamnya hilang. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa lidah, trakea, kerongkongan, bagian leher, dan telinga kanannya juga ikut menghilang. Dan yang menjadi pelaku pembunuhan Christine adalah pacar online-nya yang baru dia kenal, yang berusia 16 tahun, yang tidak diketahui identitasnya, diduga menggunakan akun Facebook palsu untuk memikatnya agar bertemu dengannya. Penyidik juga menemukan beberapa akun Facebook milik tersangka yang sudah menyamar sebagai pria lain di Facebook dan mencoba untuk merayu beberapa wanita.
Christine lah yang masuk ke jebakannya. Dan polisi juga mengatakan Christine diperkosa dan dianiaya sebelum akhirnya dia dibunuh. Kasus ini menjadi pembunuhan tersadis di Filipina pada tahun 2019 yang lalu. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.